Ya, untuk yang pertama, ya, Bismillah. Untuk selanjutnya, ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita membuat senyawa yang ada pada soal A yang berasal dari benzen. Dan di sini kita ada beberapa tahap, yaitu ada dua. Yang pertama dengan menggunakan senyawa Cl2 dengan katalis FeCl3. Dan selanjutnya dari senyawa atau produk utamanya digabung atau direaksikan kembali dengan dua kloro satu etena yang ditambah dengan katalis yaitu AlCl3 yang mana kita mendapatkan senyawa sesuai dengan gambar. Nah, untuk yang proses pertama, jadi Cl2 akan bergabung dengan katalis FeCl3 yang mana dari penggabungan ini terjadi terjadi muatan positif dan juga negatif yang ada pada Cl yang kedua, dan pada FeCl3 terdapat muatan negatif. Ya, hal ini terjadi karena adanya penggabungan antara kedua senyawa tersebut, dan di sini terjadi proses perpindahan dari elektron atau delokalisasi yang mengakibatkan tanda positif atau muatan positif yang ada pada Cl menjadi normal atau stabil. Nah, dengan begini, si benzena dapat menyerang Cl yang berada di luar atau terluar dan mengakibatkan adanya resonansi dari benzena tersebut karena mengikat Cl yang ada pada senyawa yang tadi telah direaksikan dengan FeCl3. Nah, dari hasil tersebut terjadinya resonansi atau delokalisasi dari benzen tersebut. Setelah itu H H ini berada dalam kondisi yang cukup lemah sehingga mudah sekali untuk diserang oleh Cl FeCl3- yang mengakibatkan elektron pada H yang tadi tergabung itu memberikan elektronnya kepada muatan yang masih positif pada benzen tersebut, sehingga mengakibatkan benzen berada pada kondisi semula, yaitu siklik dan juga memiliki bentuk yang sama seperti semula. Nah, selanjutnya direaksikan dengan adanya dua kloro satu etena, dan ini seperti tadi konsepnya dengan cara penyerangan yang ada pada proses pembuatan dan juga ikatan yang ada pada benzen ini, yakni ada di bawah atau dalam kondisi parah. Karena pada dasarnya Cl akan mengakibatkan dua bentuk, namun pada di kasus ini lebih dominan ke parah, sehingga diakibatkan proses yang terjadi adalah proses untuk membentuk
ikatan yang ada di bawah oleh bantuan Al Cl3, si klorobenzen dapat membentuk senyawa yang ada pada gambar. Ya, untuk selanjutnya ada untuk soal yang ada pada senyawa A, bagaimana cara membentuknya. Nah, berdasarkan analisis saya dan kelompok kami di sini, pemakaian Br2 ditambah katalis FeBr3, lalu ditambah setelah mencapai produk utama pada reaksi atau tahap pertama, ditambah dengan asam nitrat yang akan dikatalis dengan asam sulfat. Lalu ketika sudah membentuk senyawa utama atau Maillard, ditambah dengan bromometan yang selanjutnya akan dilakukan proses katalisasi dengan AlBr3 dan akan menghasilkan senyawa yang ada pada soal A. Ini untuk prosesnya hampir sama seperti tadi. Prosesnya akan ada penggabungan dengan katalis terlebih dahulu, sehingga dari katalis tersebut nanti akan muncul senyawa yang bermuatan positif atau pasial positif yang nantinya akan diserang oleh benzen. Setelah itu benzen akan mengalami resonansi karena adanya struktur yang bermuatan positif, dan setelah itu dari adanya H dan juga berdampingan dengan bromin yang ada pada senyawa tersebut, H ini akan menyumbangkan elektronnya kepada benzen yang masih bermuatan positif, dan H tersebut alhasil akan semakin lemah. Dengan semakin lemahnya H tersebut akan diserang oleh Br yang lain, sehingga akan menghasilkan senyawa sampingan asam bromida dan tentunya katalis. Dan setelah itu dengan proses yang sama akan dilakukan pembentukan NO2+, yang mana didasarkan dari proses reaksi dengan katalis terlebih dahulu, yaitu asam sulfat. Baik, selanjutnya masih di nomor yang sama, tapi kita beralih ke bagian B, di mana bagaimana sih cara mensintesis senyawa B ini dari benzen ya. Oke, kita akan memulai mekanisme pertamanya dengan alkilasi Friedel-Crafts, di mana benzen akan berperan sebagai bahan bakunya atau prekursornya, sedangkan kita akan menggunakan metil klorida dengan AlCl3. Nah, yang pertama dilakukan adalah AlCl3 itu akan menarik klorida pada metil klorida sehingga membentuk aluminium tetraklorida yang bermuatan negatif, sedangkan metilnya bermuatan positif. Kemudian, elektron pada ikatan rangkap yang ada di benzen akan menarik metil yang bermuatan positif tadi. Nah, setelah itu, metil yang sudah berikatan
efeknya akan membuat salah satu karbon pada benzen bermuatan positif. Ya, seperti yang sudah kita tahu, kalau karbon itu tidak terlalu menyukai muatan positif gitu ya, tidak terlalu menyukai ketika dia bermuatan positif. Maka yang kita lakukan adalah melepas Cl, melepas klorida dari aluminium tetraklorida menjadi aluminium triklorida, sedangkan klorida yang satunya lepas sebagai negatif ya atau minus. Kemudian dia akan menarik H yang ada di benzen, lalu lepas sebagai HCl. Sedangkan elektron yang digunakan untuk berkaitan dengan H akan dikembalikan pada benzen sehingga membentuk ikatan rangkapnya lagi. Kemudian AlCl3 tetap akan lepas sebagai AlCl3. Nah, jika kita mengulangi metodenya atau mengulangi reaksinya sekali lagi, maka kita akan mendapatkan alkilasi metil pada posisi para. Kenapa pada posisi para? Karena alkil sendiri dia adalah gugus pengarah para ya, dia gugus pengarah orto atau para, tapi yang kita inginkan di sini adalah dia gugus pengarah para. Kemudian dilanjutkan dengan oksidasi permanganat, di mana oksidasi permanganat ini kita menggunakan kalium permanganat yang direaksikan dalam kondisi basah, kemudian dipanaskan dan ada penambahan H+, ya. Nah, ada yang unik dari oksidasi permanganat ini karena oksidasi permanganat ini dia hanya bereaksi ketika ada benzil hidrogen, yaitu hidrogen yang berikatan pada karbon yang langsung berikatan pada benzen ya, seperti yang udah ada di lingkar ini, ya, benzil hidrogen di sini. Nah, uniknya adalah dari permanganat ini dia ada step-stepnya ya, cukup rumit step-stepnya, di mana nanti akan ada protonasi, terus pembentukan radikal, terus ada perubahan pada Mn-nya. Pada intinya ketika direaksikan atau bereaksi oksidasi permanganat, maka C yang H ini dia akan berubah sepenuhnya menjadi ion karboksilat. Ya, tadinya ion karboksilat nih, jadi cuma COO- sebenarnya. Tapi karena kita melakukan penambahan H+, maka yang tadinya COO- akan menjadi COOH gitu ya. Dan reaksi oksidasi permanganat ini bisa dilakukan untuk dua substituen ya bersamaan dengan syarat bahwa kedua-duanya dia memiliki benzil hidrogen. Oke, selanjutnya adalah reaksi reduksi terephthalic acid menggunakan litium aluminium hidrida, di mana litiumnya ini bermuatan positif, sedangkan aluminium hidridanya dia bermuatan negatif. Nah, aluminium hidrida ini yang akan kita pakai. Nah, elektron ikatan antara aluminium dan hidrogen ini akan menarik H pada karboksilat, ya. Kemudian elektron ikatan antara OH ini akan diberikan kepada O, sehingga O akan kelebihan muatan. Makanya step selanjutnya adalah H tadi dia akan membentuk gas, ya, pergi membentuk gas, terus meninggalkan ion karboksilat dan aluminium yang masih memiliki 3H. Nah, karena aluminium ini masih memiliki 3H, nah dan dia itu lebih reaktif, maka H ini, elektron ikatan antara Al dan H ini akan tetap menyerang si karbonil. Ya, dia akan menyerang karbonil dan elektron Pi tadi nih, elektron Pi ini akan berpindah semuanya ke si O, sehingga si H-nya tadi dia akan berikatan pada karbonil tadi, sementara kita punya 2O yang kelebihan muatan atau muatannya negatif. Nah, karena tadi Al-nya ini masih ada ALH ya, Al dengan 2H, dia itu akan ditarik oleh salah satu O, ya, ada salah satu O yang bermuatan negatif, sehingga akan menghasilkan reaksi yang seperti ini, ya. O-nya ini sudah berikatan dengan AlH2. Nah, kemudian bisa nih kita melepaskan OAlH2 ini menjadi gugus pergi dengan cara si elektron
pada O ini, elektron yang berlebih pada O ini akan membentuk ikatan pi lagi, sehingga akan membentuk ikatan rangkap, dan O ya, karbon yang ikatan karbon yang mengikat OALH2 ini akan diberikan lagi pada O sehingga menjadi gugus pergi. Makanya reaksinya akan menjadi seperti ini terakhir ya. Kita akan membentuk aldehida ya, akan membentuk gugus aldehida. Nah, baik, setelah membentuk aldehida tadi, maka ikatan antara HL dan H ini akan kembali menyerang karbonil ya, atom karbon pada karbonil, dan ikatan pi itu akan elektronnya akan diberikan semua kepada O. Sehingga H tadi dia akan masuk ya, adisi penambahan H, dan O-nya ini dia akan membentuk negatif atau kelebihan muatan. Nah, barulah di sini kita melakukan penambahan asam ya, penambahan asam di mana nanti O-nya atau elektron pada O, pada oksigen, dia akan mengikat H pada ini ya, H asam ya. Baru kita hasil akhirnya adalah OH ya, atau alkohol. Nah, kemudian masih dengan reaksi yang sama ya, masih dengan menggunakan reaksi reduksi litium aluminium hidrida, kita akan melakukan hal yang serupa dengan karboksilat pada posisi para yang satunya. Barulah kita akan menghasilkan tadi ya, senyawa B yang diinginkan. Soal selanjutnya adalah how would you synthesize the following substance starting from benzene? Mekanisme reaksi yang terjadi adalah Friedel-Crafts alkylation, di mana reaksi benzena akan direaksikan dengan alkyl halida dan ditambah dengan katalis AlCl3. Pada soal ini, alkyl halida yang dipakai adalah ClCH2CH2OH. Mekanisme yang pertama adalah klorida dari ClCH2CH2OH akan menarik AlCl3 sehingga akan berikatan yang menghasilkan AlCl3- Cl plus CH2 CH2OH. Lalu selanjutnya ikatan antara Cl plus dengan CH2 akan terputus dan Cl-nya akan menjadi netral sehingga akan menghasilkan AlCl4- dan CH2CH2OH+. Lalu benzena akan direaksikan dengan CH2 plus CH2OH, di mana ikatan rangkapnya akan menarik C yang berbentuk positif, sehingga akan terbentuk karbokation. Lalu untuk menstabilkannya, Cl dari AlCl4- akan terputus dan akan menarik atom H. Kemudian elektron dari atom H akan berpindah dan akan berubah menjadi rangkap, sehingga akan menjadi benzena dengan gugus CH2CH2OH ditambah AlCl3 dan ditambah HCl. Kemudian soal selanjutnya adalah how would you synthesize the following compounds from benzene? Assume that ortho and para isomers can be separated. Mekanisme reaksi yang pertama adalah menggunakan halogenasi yang menggunakan Cl2 dan FeCl3. Yang pertama adalah elektron dari Cl akan menarik FeCl3 sehingga akan membentuk ikatan, yaitu Cl plus FeCl3-. Nah, kemudian untuk menstabilkannya, ikatan antara Cl dan Cl plus akan terputus dan akan membentuk Cl plus dan
Cl FeCl3-. Kemudian benzena akan direaksikan dengan Cl+, di mana ikatan rangkapnya akan menarik ion klorida dan akan terbentuk karbokation. Dan di mana untuk menstabilkannya Cl dari FeCl4- akan terputus dan akan menarik atom H, dan elektron dari atom H akan membentuk ikatan rangkap, sehingga akan dihasilkan benzena dengan gugus Cl ditambah Cl dan FeCl3. Yang kedua adalah menggunakan mekanisme reaksi sulfonasi yang menggunakan pereaksi SO3 dan katalis H2SO4. Mekanisme reaksi yang pertama adalah atom O pada SO3 akan menarik atom H pada H2SO4, kemudian elektron bebas pada atom H akan berpindah ke atom O, sehingga akan menghasilkan SO2OH+ dan HSO4-. Kemudian digunakan hasil dari mekanisme reaksi yang sebelumnya, yaitu klorobenzen. Nah, klorobenzen ini akan direaksikan dengan SO2OH+, di mana ikatan rangkapnya akan menarik S pada SO2OH+, sehingga akan terbentuk karbokation, dan pada posisi para akan ada SO2OH. Kemudian untuk menstabilkannya digunakan HSO4-, di mana atom pada HSO4- ini akan menarik atom H, dan elektron pada atom H-nya akan berpindah dan akan membentuk ikatan rangkap, sehingga akan menghasilkan benzena dengan gugus klorida dan SO3H ditambah H2SO4, yaitu katalisnya. Mekanisme reaksi yang ketiga adalah mekanisme reaksi Friedel-Crafts alkylation, di mana menggunakan alkil halidanya, yaitu Cl, CH2, CH3, CH3, di mana kloridanya akan menarik Al pada AlCl3, sehingga akan membentuk ikatan AlCl3-, Cl+, CH2, CH3, CH3, di mana ikatan antara Cl+ dan CH2-nya akan terputus dan elektronnya akan berpindah ke Cl, sehingga Cl-nya akan menjadi netral, dan hasilnya adalah AlCl4- ditambah CH2+, CH3, CH3. Nah, selanjutnya adalah menggunakan hasil dari mekanisme reaksi sebelumnya, yaitu mekanisme sulfonasi. Karena sebelumnya digunakan mekanisme sulfonasi, maka gugus pendorongnya adalah SO3H, sehingga akan bertambah lagi pada posisi meta. Nah, mekanisme reaksinya adalah ikatan rangkapnya akan menarik CH2 plus CH3, CH3, sehingga akan membentuk karbokation. Lalu untuk menstabilkannya, ion Cl pada AlCl4- akan terputus dan akan mengambil atom H, dan elektron pada atom H-nya ini akan berubah menjadi ikatan rangkap, sehingga hasilnya adalah pada posisi orto adalah SO3H, dan pada posisi meta
meta adalah CH2, CH, CH3, CH3 karena pada posisi orto SO3H karena gugus pendorongnya adalah Cl, dan pada posisi meta CH2, CH, CH3, CH3 karena gugus penariknya adalah SO3H sehingga posisinya adalah pada posisi meta.